selamat bergabung di podcast ke-14 Indo Kiwi Talk. Apa kabar semuanya? Kali Kabar ini baik, kabar baik. Ya, podcast kali ini baik. istimewa karena kita kedatangan tamu yang akan kita ajak ngobrol buat sharing pengalaman bagaimana sih bekerja di Selandia Baru ini. Saya dan Enda, kami sudah mengenal Mbak Anjung cukup lama sebelumnya karena beliau pernah tinggal di Christchurch. Tanpa membuang waktu, boleh, Mbak Anjung memperkenalkan diri dulu? Oke ya, hai semua, saya namanya Anjung. Em, saya tinggal di Hamilton, New Zealand sudah hampir 10 tahun ya. Nggak berasa ya, Nah, Mbak? iya lama Mhm, banget. Sebelumnya di Christchurch 7 tahun, di mana kita kenal ya dulu ya. mhm, mhm. Terus ya saya tinggal sama suami dan 2 anak di sini. Ya, Mmm, udah pada gede-gede ya, Boleh. Mbak? well, sebenarnya yang pertama sudah nggak tinggal di Hamilton sih, lagi kuliah ya di Wellington ya. Mmm, Oh, wow. Yang tinggal bersama dengan kami SMA yang kedua, SMA mmm. Wow, udah 9 ya. gede-gede ya ampun. Mhm. Iya, nggak kerasa ya dulu kecil. Dulu masih kecil Fanya and then Zack. Iya, Christchurch ya. Mhm. Iya. Begitu aku nyampe Christchurch, Mbak Anjung pindah. Iya, kayaknya kita Oh, sempet iya, sempet benar benar. setahun, 2 tahun kali ya, Anda ya? Mhm Heeh mhm. heeh, nggak Heeh, lama deh pokoknya, heeh. iya, kita sempet nonton bareng segala kok. Iya, Mmm, betul. Iya, Iya. iya. terus, jadi, sekarang Mbak Mbak Anjung di Hamilton ya, kesibukannya, Mbak Anjung apa nih sehari-hari? Sehari-hari, Ya. eee, ibu rumah tangga juga Mhm kerja ya, mhm. Mhm. kerja full time di fabrikator baja, Mmm, mhm Mhm. mhm. gitulah. Eee, Mhm. sebagai apa, aku posisinya sebagai senior detailer, ya. Wow. Wah, keren banget ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita lihat dulu yuk, klip tentang kegiatan sehari-hari Mbak Anjung di tempat kerja, gimana? Oh, Sip sip sip. oke, sebentar ya saya share. Mmm, Keren. ups. Oke, menarik sekali tuh klip yang, Endah buat tadi, dengan Iya, foto-foto kerjaannya Mbak Anjung dan juga foto kita bersama ya Mbak betul. Anjung. Iya. Ta Tadi Mbak Eee, Anjung sudah sempat bilang kalau, Mbak Anjung bekerja di sebuah, pabrikasi baja, ya betul, ya fabrikasi sebagai apa, detailer? detailer ya, Ya, senior detailer gitu senior ya. detailer, iya. Boleh cerita sedikit Mbak tentang apa sih yang Mbak Anjung kerjakan itu? Karena jujur aja, kalau menurut saya, tidak banyak wanita yang bekerja di bidang konstruksi seperti ini. Betul nggak Mbak Anjung atau saya Mhm. salah? Betul Iya. betul. Betul? Iya, biasanya saya menjadi satu-satunya perempuan di situ biasanya. Iya. Wow, Tapi waktu di Christchurch dulu ada sih beberapa juga, iya. Mhm mhm tapi mhm. Tapi bisa dihitung jari lah ya, jadinya iya ya? iya iya, Mhm, heeh. Jadi ini masih dominasi pria ya, profesi Mestinya ini? begitu ya, tapi sebenarnya karena bagianku detailer, which is Mhm sebenarnya kebanyakan di kantornya, jadi mhm sudah mulai banyak sih sekarang perempuan yang ke situ, heeh, yang mhm di bidangku ini, sudah cukup mhm. banyak juga. Mhm. Kalau mhm. boleh tahu Mbak, jadi yang Mbak Anjung kerjakan detailer itu apa Mbak? Biar teman-teman juga bisa yang terutama buat para wanita mungkin ya, "Ah, ternyata bisa juga kok saya bekerja di Mhm, bidang industri baja seperti ini," Iya, gitu. Mmm, heeh, heeh, konstruksi baja ya, heeh, iya, mhm. dijelaskan. Jadi gini, aku kan bagian bagian modeling mmm, dengan apa, program khusus Tekla namanya, mhm yang itu dibuat 3 dimensi gitulah, kita kayak mhm membangun di dalam komputer gitu. mhm Nah, saya tugasnya menyampaikan apa yang dari desain dari civil engineer
dengan Mhm. arsitek, Mhm. saya sampaikan supaya tukang-tukang di workshop juga Mhm. di site Mhm. bisa membaca apa yang dimaui dari civil engineer dan arsiteknya gitu. Seperti yang di foto-foto tadi itu sebenarnya Mhm. prosesnya ya, em, Hmm. mulai dari saya gambar, Mhm. terus habis itu dari gambar saya model, dari situ keluar file-file yang untuk cutting, untuk apa pemotongan baja, untuk Mmm. pemasan baja segala. Jadi di situ saya kasih informasi berapa baut yang harus dipakai, ukuran berapa ukuran bajanya, berapa ukuran lasnya, terus Mhm. baru dibawa ke fabrikasi, ke workshop, orang workshop yang akan melihat dari gambar-gambar detail-detail saya itu yang saya Mhm. bikin, terus dari situ terus baru dikirim dikirim lewat kemana lah ke site, baru di Mhm. site Mhm. dipasang lagi sesuai dengan gambar yang saya bikin juga, yang mana kolom ya kolom ini ditaruh Mhm. sebelah mana, terus level satunya beam apa aja, terus sampai atapnya apa, terus dari gambar yang Mhm. saya kerjakan itu. Mhm. Kira-kira gitu ya. Ya, Heeh. menarik banget Mbak Anjung, dari ceritanya Mbak Anjung tadi itu kan Mbak Anjung ada kerja dengan desain sivilnya, engineer-nya juga gitu kan, Mhm. arsitek. Itu apakah untuk posisi yang Mbak Anjung ini, apakah Mbak Anjung harus punya basic teknik sipil atau arsitek juga atau itu akan, bisa dipelajari saat melakukan pekerjaan Mbak Anjung? Jadi gini, saya sendiri Mhm. basic-nya dari teknik sipil ya. Saya Right. lulusan dari Politeknik Polines sekarang Universitas Diponegoro. Mmm. Jadi basic saya teknik sipil. Tapi Mhm. sebetulnya berikutnya itu apa yang membawa saya sampai ke sini itu lebih banyak dari pengalaman waktu saya kerja di Indonesia waktu itu. Mmm. Jadi dapat kursus dari program TK-nya, dapat Mmm. kursus juga dari gambarnya gitu. Mhm. Lebih bagus ada basic dari teknik Ya. sipil, tapi ada beberapa juga yang nggak teknik sipil bisa juga untuk belajar ke situ. Oh, Iya. oke, iya. Ya soalnya Nah, kan kerjaannya Mbak tuh kayak menerjemahkan apa yang para, arsitek sama teknik iya, sipil inginkan, Mhm. sehingga si para orang-orang yang bekerja di workshop mengerti harus bagaimana ya. Karena kalau iya. kita salah menerjemahkan nanti jadinya beda. Heeh. Oh iya, betul juga sih ya. Kebanyakan ya dari orang teknik juga sih yang Iya. masuk ke dalam dunia saya itu orang-orang teknik juga yang biasa baca gambar gitu. Mhm. Mhm. Baca gambar Jadi asing. kunci banget ya posisinya Mbak Anjung nih, ya Mmm. kan? Apa? Mmm. Dia jadi penghubung antara, konsep dengan, pelaksana, iya nggak? Iya, Mhm. Ada betul. konsep, Mbak Anjung yang men-translate, terus jadi direalisasi oleh pelaksana, iya? Mhm. Iya, betul ya. Begitu Mhm. kira-kira ya. Mhm. 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 Iya. Wah, menarik banget. Nah, dulu gimana Mbak ceritanya bisa dapat kerja ini di New Zealand ini? Bisa sampai di sini gitu? Menarik nih. Iya. Itu iya itu cerita yang ya boleh deh cerita sebenarnya yang semua orang bisa dapat sebenarnya ya. Mmm. Dulu jadi 20 tahunan ya, 10 tahun yang kira 20 tahunan yang lalu lah kira-kira. Iya kan. Wah, Jadi makanya nyangka loh. Iya, kira-kira 20 iya. tahun lalu gitu, saya program yang saya pakai sorry, program yang saya pakai itu belum banyak gitu, Tekla kan. Jadi itu program khusus untuk 3 dimension building untuk steel structure. Mmm. Mmm. Belum banyak yang bisa. Terus, gimana ya, terus ternyata di luar Indonesia itu, Mhm. ada beberapa perusahaan yang sama bidangnya dengan yang saya kerja dulu di Indonesia itu membutuhkan juga gitu, membuka Mmm. membuka lamaran juga. Kalau kalau misalnya kita nggak dikasih tahu sama dulu bos saya sih yang ngasih tahu gitu, karena Mhm. kebetulan cabang yang ada di Indonesia, waktu itu saya kerja di perusahaan asing ya, Mhm. cabang Indonesia udah mau tutup gitu. Terus Mhm. saya dikasih tahu, "Ini loh ada lowongan di sini," gitu. Mmm. Mmm. Terus kebetulan pas di Christchurch sudah ada teman saya duluan, eee, Mmm. yang dari perusahaan yang sama dulu juga, yang sudah Mhm. duluan, eee, datang duluan, terus baru saya apa namanya,
dikasih info dari dia lah tadi di Informasi. situ. Nah, iya. Mhm, mhm, Jadi mhm. jadi sebelumnya saya bersyukur banget sih bisa 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 ada kesempatan untuk training program Tekla itu sebenarnya. Iya. Mhm, Terus mhm. ya begitulah, kira-kira begitu sih ya. Ya. Terus Mhm. Ya, jadi Mbak, ya pokoknya untuk ceritanya Mbak Anjung itu kan Mbak Anjung punya the right skill, terus kebetulan di The di right New time. Zealand ya the right time dan Betul. kebetulan ya ada perusahaan yang memang membutuhkan itu. Jadi akhirnya bisa ke sini ya Mbak ya. iya betul, betul Ya, banget. itu kalau untuk berbicara visa nih Kak, waktu itu, apakah Heeh. si perusahaan yang pertama Mbak Anjung, dapat kerjaan itu mereka mensponsori atau bagaimana? Cuma sekedar sharing aja pengen tahu. Iya mensponsori. Mereka Oke. jadi memang membuka lowongan untuk apa namanya dari luar negeri gitu ya. Oke, ya, Dinyatakan ya. lowongan dan kita ngelamar gitu. Mhm, mhm, Kita mhm, ngelamar. Ya sempat ada kendalanya itu bahasa. mhm. Betul-betul bahasa itu perlu banget apalagi 20 tahun yang lalu ya. Mhm, mhm. Bahasa Inggris di Indonesia belum terlalu banyak kan di sekolah-sekolah mungkin nggak seperti sekarang kali ya Sekarang kan udah banyak, ya, ya. Mhm. ya. Mhm. Jadi bahasa dulu kendalanya sebetulnya selain skill saya sudah cukup, tapi bahasa yang sempat Mhm. sempat membuat aku setahun, dua tahun kemudian baru bisa datang ke sini. Oke, Mhm. oke, iya. Jadi ya Hmm. buat teman-teman mungkin ya kalau memang ada rencana pengen kerja di luar yang harus di-prepare tentu saja kalau skill udah punya bagus, dan kedua Heeh. bahasa tadi yang Mbak Anjung ya. Iya bahasa itu. Gitu. Mhm, mhm. Sama jangan 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 stop untuk cari-cari gitu. Iya, Selalu ada sebetulnya gitu. tinggal kitanya Nanti cari tahu aja ya the right iya, ininya, heeh. apa, channel-nya. Ya channelnya Iya. betul. Mhm, Oh. seperti itu. Nah, kemudian waktu pas pertama tadi kan Mbak Anjung bilang bahasa sempat jadi kendala sehingga agak tertunda ya keberangkatan Mbak Anjung Heeh, ke New Zealand. Nah, begitu nyampe heeh, New Zealand, heeh. bagaimana sih Mbak Anjung, melakukan apa, mengalami proses adaptasi pasti ada kan ya? Apakah susah atau bagaimana? Kalau boleh cerita sedikit? Betul. Nggak gampang dulu ya, meskipun Hmm. jadi, dengan visa skill kan dulu masuk New Zealand itu, Mmm, harus punya IELTS tertentu kan, Hmm. sudah mencukupi tapi tetap saja masuk ke New Zealand ketemu dengan orang-orang yang langsung boleh ngomongnya bahasa Inggrisnya benar gitu, benar gitu, itu, cukup cukup apa ya, gugup dan ini mhm, juga, maksudnya Mhm. nggak perlu adaptasi, ya, tapi semuanya bisa berjalan dengan lancar aja sih, mmm, karena kita akhirnya terjun langsung kan. Mhm. Heeh. mhm, mhm, Jadi iya, begitu begitu sudah menerjuni ya 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 lancar semuanya begitu, terus banyak dibantu juga. Teman-teman di sini itu apa ya, orang-orang pekerja di sini itu membantu banget gitu loh, mmm, Hmm. untuk seperti orang-orang yang baru datang seperti saya dengan bahasa Inggris bahasa kedua gitu, itu mhm, membantu Mhm. sekali. Itu juga yang menjadi apa, bikin mudah menjadi ya. bikin mudah. Ya. Mhm. Ya. Iya. Nah, terus, kan Mbak Anjung tadi sempat bilang ya, sebelum pindah ke New Zealand, Mbak Anjung juga sempat bekerja di Indonesia di perusahaan asing. Nah, Mm-mm. Mbak Anjung bisa nggak melihat perbedaan budaya kerja waktu Mbak Anjung kerja di Indonesia dan saat Mbak Anjung bekerja di New Zealand? Hmm. Iya, iya Bedanya ada apa? beda. Kalau ada beda? Ya. Jadi sebelum dengan perusahaan asing di Indonesia itu, aku juga udah di beberapa perusahaan Indonesia ya. Mmm, Hmm. Eh, tiga perusahaan, terus baru ke perusahaan asing itu terakhir sebelum mhm, akhirnya kita pindah ke sini gitu. Hmm. Em, Bedanya itu di sini lebih ke orientasi ke keluarga ya, lebih Hmm. lebih banget gitu loh. Jadi Hmm. lembur oke, suka, tapi suka juga kalau waktu dengan keluarga nggak berkurang gitu. Diutamakan. Kayak Hmm. misalnya ya diutamakan gitu. Jadi kayak jam 5 gitu kita sudah pulang, ayo saatnya keluarga gitu. Hmm. Kadang malah mengingatkan gitu karena yang kebiasaan saya sebelumnya di Indonesia kan lembur-lembur mmm, gitu-gitu kan. mmm, Ini di Indonesia itu lembur sampai jam 12 gitu. Nah, di sini enggak. Tapi melihat hasil pekerjaannya juga ternyata sama, sama, iya, sama mmm, dan
dan apa namanya, lebih lebih seneng gitu ngerjainnya gitu loh. Mhm, mhm, Mungkin malah lebih maksimal kali ya? Kalau Iya, balik iya, lagi kayaknya lebih maksimal kayaknya deh. iya. Iya, Heeh. karena kita Mhm. dikasih kesempatan buat family life sama work life, sehingga kita lebih, wah, termotivasi kali ya, Mbak Anjung. Jadi pada iya, saat kita Betul betul. melakukan pekerjaan, kita betul-betul, fokus dan maksimal. Maka tadi Mbak Anjung bilang, "Kok kayaknya kurang lebih saya lembur di sana lama, kemudian Iya di sini." betul. Iya, iya. Apa di namanya sini mhm. kalau belum belum holiday aja diingetin ya, Iya iya betul ya, ya. Atau kalau udah "Ayo cutinya diambil itu." banyak, iya diambil. Iya, itu annual leave-mu udah banyak numpuk, ambillah gitu kan. Iya Iya, iya, iya. kayaknya Se gitu di sini iya, memang. punya pengalaman juga saat itu ditanya, oh karena kan mereka tahu saya dari, Indonesia gitu kan. Jadi mereka sempat tanya, "Kamu lagi build up cuti ya?" Gitu. Takutnya kan kita mau pergi lama gitu kan. Mhm, Aku bilang, Wah, "Oh enggak, saya belum ada plan keluar." "Oh kalau gitu ambil deh cuti." Disuruh cuti. Semuanya sama kan mengalami ya. iya iya. iya, heeh, betul. Iya Iya, betul. iya, Heeh. iya. Wah, menarik. Jadi, apa nih, Mbak, momen yang paling berkesan selama kerja di New Zealand ini? Tadi ceritanya udah menarik, tapi pasti ada satu yang berkesan. Heeh, yang berkesan sih ini ya, apa ya, yang pertama kali begitu kerja di sini itu, mmm, nggak ada macet ya. Itu itu juga ini banget deh, Berpengaruh ya? realistis gitu. Eee, Iya, Mhm. Mbak nggak ada Anjung dulu macet. di Indonesianya di mana? Di Jakarta apa di, Heeh, di Surabaya? Jakarta. Jakarta? Kantor di Jakarta ya, kantor di Mmm, Pondok Indah, terus kita tinggal di Bekasi, bisa kebayang mmm, kan? iya, mhm, iya, Heeh. mhm, iya, Terus iya. juga apa yang di sini itu seneng banget dulu, waktu di Christchurch itu bisa ke kantor naik sepeda, Mmm, mhm, apalagi musim panas. Udah seneng banget, mhm, itu sih. Itu juga juga bikin bikin semangat kerja juga gitu loh. mhm, iya, iya, mhm, iya, iya, Heeh. Jadi iya, pekerjaan sendiri, apa namanya, support dari bos saya, dari teman-teman, itu nggak disangka gitu loh besar sekali mhm, support-nya, itu juga yang mmm, menyenangkan banget ya. mmm, jadi Gitu. mereka iya, welcome banget ya, Mbak? Iya, welcome banget gitu. mmm, Iya. iya. Apa namanya, saya dan Endah pun pasti juga sama, itu kurang lebih Mhm. yang Mbak Anjung bilang, itu tuh kita pun mengalami juga loh, Mbak. Iya Maksudnya pasti ya. kayaknya memang karakternya, di sini ya, budaya kerjanya di sini tuh memang begitu kali ya. Mereka begitu tahu, apalagi kalau misalnya melihat koleganya orang baru, mereka tuh trying to make us feel like home gitu. Jadi, Mmm, Heeh, gimana caranya biar kitanya bisa, nyaman, bisa mudah adaptasinya gitu. Jadi, iya, dengar cerita Mbak Anjung, terus waktu itu juga Endah pernah cerita juga gitu. Saya rasa heeh, berarti iya. memang itu tipikalnya di sini ya, iya, kayaknya. Heeh. Yang iya, yang kita bisa tahu lihat beda banget ya dengan di Indonesia begitu kan? Mhm, Heeh. iya, iya, Heeh. iya, terus gitu. karena Nah mereka kayaknya berusaha menjaga produktivitas produktivitas. karyawan, ya nggak? Heeh, Jangan dengan cara sampai begitu ya, Ndah, ya? Heeh, benar Mmm, benar. heeh. Nggak, mhm, mhm. kalau bikin stres karyawan kan otomatis efek ke productivity. Iya, Kayaknya itu yang mereka jaga. iya, Iya betul iya. betul juga. Karena kan apa namanya ya, yang dulu saya pernah belajar soal HRD itu kan turnover itu lebih besar ya daripada Iya, retaining employee kan. iya, iya, betul. Jadi kalau misalnya kita bisa keep employee yang bagus, kenapa enggak kita invest di mereka gitu kan, dengan caranya banyak hal. Invest itu bisa dengan Iya, memang kasih training ataupun memang bikin kita merasa nyaman sehingga kita bakal jadi loyal kan, iya, seperti Bikin itu. kita happy intinya ya. Exactly, iya. iya, iya, iya. Karena kalau udah cocok, mereka, mending di-keep daripada kehilangan, terus Mmm, mereka harus training lagi, iya, ngajarin lagi. Itu mmm, butuh waktu dan biaya, dan buat mmm, mereka itu biaya kan, buat mmm, perusahaan. iya, Betul Karena betul ya. harus ngajarin lagi gitu kan. mmm, Makanya kalau udah ketemu yang cocok, oh apapun akan dikasih supaya bisa bertahan karyawan ini. mmm, Iya Yang aku betul. perhatiin begitu. iya. Heeh, heeh. Nah, tadi kan Mbak Anjung cerita nih soal adaptasi saat kerja segala macam. Nah, kalau dari kan waktu pas Mbak Anjung pindah, anak pertama Mbak Anjung masih kecil kan ya?
2 tahun waktu 2 itu ya. tahun, iya. Nah itu bagaimana proses adaptasinya? Apakah pastinya mungkin Fanya lebih mudah kali ya, karena kan masih kecil, apalagi banyak taman. Enggak juga, justru Oh enggak? masih Oh oke. kecil, masih Oh boleh dong cerita. Saya kirain buat jadi gini ya, mhm, iya, Fanya juga waktu itu masih kecil 2 tahun, bedanya itu ini sih ya, kalau di Indonesia kita kan gampang banget punya asisten ya. iya. Di Indonesia dengan satu anak Fanya gitu, asisten ada 2, yang satunya ke Mhm. Fanya, keluarga. Satu masak. Sampai sini kita kan susah kan, Iya. sementara kita harus kerja gitu ya. Itu Mhm, agak shock juga sih dulu, ya agak mhm, shock. Ada yang bilang sih, sudah bilang bahwa di sana kita semua kerjakan sendiri gitu. mhm. Tapi nggak nyangka begitu mengalami sendiri gitu. Oh Tetap iya berat kaget. juga. Iya berat juga dengan anak 2 tahun yang harus dijaga, masih harus dijaga kan. Mhm, Jadi mhm, mhm. hmm, sementara saya sendiri kerja full time gitu. Terus suami waktu itu juga mulai cari kerja gitu Mmm, kan, mulai cari mhm, kerja, dia dapat yang juga pagi gitu. Terus mhm. kita jadi agak agak terus anak dimasukkan ke Fanya Daycare. dimasukkan ke daycare kan. Kendalanya kalau pas kalau Fanya lagi sakit gitu. Iya benar. Lagi winter, kalau musim dingin itu kan di Christchurch lagi dingin banget kan ya di ya, lagi Iya iya. winter sakit gitu loh. Terus apalagi tahun-tahun pertama gitu kan. Mmm, Terus kalau Fanya sakit, aku jadi sedikit berantem sama mmm. suami. Siapa ini yang Yang mau jaga. jaga? Jaga. Iya Eh, iya iya. itu akhirnya berjalan agak ini terus kita melihat juga kalau kita datang ke New Zealand juga untuk anak juga gitu kan, Mmm, apa, balance antara pekerjaan dengan anak kan. Terus mhm, akhirnya suami ngalah gitu, akhirnya dia mhm, cari kerja yang bisa yang malam, yang mmm. akhirnya kalau di New Zealand kan kita bisa asal kita mau kerja semuanya Bener. bisa didapatkan ya. Jadi Iya. kerja suami bisa kerja malam, aku kerja siang. Mhm. Kira-kira itu berjalan sampai sampai berapa? Sampai Fanya sudah year berapa yang kita udah bisa tinggal sendiri di rumah. Tapi terus ada adiknya. Oh iya, fake lahir. Jadi mulai lagi deh. Iya, lahir. Terus ya meskipun kita sudah terbiasa di sini tetap saja kita nggak mau akhirnya banyak-banyak di daycare itu akhirnya Iya, ya tetap sih carry suami on. kerja. Kita 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 apa waktunya yang berselisihan yang Mhm, mana anak harus ada antara mmm, kita mhm, berdua salah satu dan Sabtu Minggu kita harus ada di rumah itu juga ini dari kita. Terus mhm. sempat juga yang kita serah terima anak-anak di jalanan gitu loh, maksudnya kita ketemu anak. Karena nggak sempet ya pulang. Iya, itu kehidupan di sini yang sebenarnya mungkin nggak pada tahu ya, tapi begitulah sebenarnya. Ngalamin sendiri ya Dica juga mungkin ya. Namanya ya mengalami begitulah. Itu sih ceritanya. Ya. Seru banget nih, Mbak, ceritanya. Iya, Nah, eh, nah, ada nggak nih sebelum kita akhiri eh, obrolan nih, ada nggak nih tips atau kesan buat teman-teman di Indonesia yang mungkin lagi cari kerja di bidang yang sama atau mungkin lagi tertarik cari kerja di luar negeri atau di New Zealand? iya. Jadi gini ya, saya saya sendiri bisa kerja ke sini itu juga kebaikan bos saya dulu di Indonesia. Terus dari Christchurch bisa pindah ke Hamilton juga kebaikan dari bos saya. Jadi menurut saya kerja itu lakukan yang terbaik. Nggak usah terlalu banyak nuntut gaji, tapi nuntut untuk ditambah skill itu lebih bagus kayaknya. Misalnya, Mmm, misalnya perusahaan mau mau eh, apa ada mau program baru nih, tunjuk jari aja. Kapan saatnya saya gitu. Itu yang saya lakukan dulu sih. mmm, Kapan saatnya saya gitu. Eh, Bolehlah nuntut gaji sekali-sekali kalau misalnya terlalu ini, tapi saya jarang nuntut gaji sebetulnya. Terus terang mmm, saya jarang nuntut gaji, tapi saya banyak nuntut saya dong yang di kursusin itu gitu. Saya lebih mhm, banyak nuntut itu. Terus dengan menunjukkan attitude kerja yang bagus gitu ya. Jadi itu sih itu yang dulu saya ini jadi saya banyak 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 dapat apa ilmu baru tapi juga memberikan yang terbaik apa yang saya bisa
kasih ke perusahaan yang terbaik gitu. Hmm, Mm-mm. Jadi ya, terus bos saya membuka jalan, mengenalkan dengan perusahaan yang di sini, bos yang di Kasih juga mengenalkan dengan perusahaan yang MIM di sini. kan. Ya, Hmm, ya, inilah gitu pekerjaanku akhirnya. hmm, Mm-mm. ya. Mbak Anjung, terima kasih Hmm. banyak. Saya belajar banyak dari ceritanya Mbak Anjung. Oh, terima Jadi, kasih. Terima ya, kasih kalau ya, gitu. pastinya setiap orang akan melalui jalan perjuangannya masing-masing kan ya. Seperti tadi yang Mbak Anjung bilang, pertama datang, bagaimana adaptasinya, terutama dengan siapa sih yang jagain anak? Karena di Indonesia dulu tadi Mbak Anjung bilang satu anak bisa dua, satu yang masak segala macam, satu ngurus anak. Mm-mm. Di sini semuanya harus jaga kan, seperti Sendiri. itu. Jadi ya itu tadi ada perjuangan-perjuangan juga. Kemudian dari segi tadi tips yang tadi Mbak Anjung bilang, saya suka sekali yang Mbak Anjung bilang um, networking, yaitu tadi bosnya Mbak Anjung kan, refer Mbak Anjung ke Mm-mm. bosnya yang terbaru, kemudian upskill, tunjuk tangan kalau misalnya ada training ataupun ada kesempatan untuk menambah keahlian kita. Iya, Kemudian tadi berikan performa kerja yang terbaik. iya, Ya, iya, karena iya. saya ingat sekali waktu pas masih zaman kuliah, teman kos sempat bilang ke saya, beliau sudah lebih berumur daripada saya. Dia bilang gini, "Dice," katanya, "uang itu ngikutin." Dan Mm-mm. saya setuju yang Mbak Anjung bilang, kita nggak usah nuntut uang ngikutin. Begitu kita punya Ya, skill yang perusahaan mau, mereka akan bayar berapapun tanpa kita yang minta. Betul nggak Mbak Anjung? ya. Betul, betul sekali itu, betul sekali. Oh iya, Mm. terima kasih banyak tadi itu tipsnya, pengingat juga buat saya. So, Iya. ini pengen banget sih ngobrol lebih lama, tapi waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan next time kalau Mbak Anjung berkenan kita bisa ngobrol lagi. Iya, Um, bisa. ya, Ya. sebelum kita akhiri, kira-kira Mbak Anjung bisa share quote of the day kali ini, Mbak? Oh, oke. Ya, ada sih, ada quote of the day-nya ya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, do your best and then let life do the rest. Hmm, Mm. ya, Betul banget ya. benar-benar. Pokoknya tadi ya, Mbak Anjung memang tadi emphasize juga soal kasih performa atau attitude kerja yang terbaik. So yeah, Terbaik. that's what you call do your best. So Iya. Oke. ya udah dapat warning. Oke. Terima kasih banyak Mbak Anjung. Iya, Mbak Sekali lagi Anjung. ya terima kasih sudah mau juga Indah berbagi dan pengalaman. Dice. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari obrolan kita kali ini. Oke, Oke. sampai ketemu di Come podcast back to selanjutnya. come back to our podcast anytime. Yes, yes. Ya, ya. Oke, thank you. Oke, Bye. Thank ya, you. bye. Oke. Bye.